Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Saudaraku kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menjemput kebaikan-kebaikan dan menjemput rezeki kita insyaallah. Kembali pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua nasihat, semoga bermanfaat kepada kita. Di dalam Al-Quran 6 kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan betapa pentingnya kita mencari makanan halalan thayyibah. Sering sekali dalam Al-Quran diulang-ulang halalan thayyibah, tidak kurang 6 kali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antara lain, ya ayyuhan nas kulu ma fil ardi halalan thayyibah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Inna syaitan lakum aduwwun mubin. Saudara kaum muslimin, salah satu hal yang paling prinsip di dalam Islam dalam hidupnya adalah makanannya. Kata para ulama kita, makananmu menentukan nasibmu di akhirat. Makananmu sangat menentukan nasibmu di akhirat. Karena manusia akan jadi baik atau tidak baik di dunia maupun di akhirat itu tergantung dari apa yang dia makan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu manusia 6 kali mengumumkan dalam Al-Quran, bukan cuma menyuruh kita makan, bukan cuma wakulu washrabu, tetapi disuruh wakulu washrabu halalan thayyibah. Makanlah dan minumlah yang halal lagi baik. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi, tetapi syaratnya yang halal lagi thayyib. Para ulama jelaskan ayat ini halalan thayyibah itu artinya dua standarnya, standar syariat dan standar kesehatan. Maka Islam tidak hanya memperhatikan cuma standar syariat, tetapi juga memperhatikan thayyibah, itu kesehatannya. Maka Islam bukan cuma memperbaiki manusia untuk bisa bahagia nanti di akhirat, tetapi sangat hal yang paling penting juga adalah memperbaiki bagaimana manusia itu bisa sehat. Banyak penyakit saudaraku kaum muslimin menurut penelitian para ahlinya tidak lain adalah disebabkan oleh karena salah makan. Ya, paling tidak dalam Islam bukan cuma fokus mencari makanan yang zatnya halal, meskipun itu sebuah kewajiban prinsip. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhan nas, ikut itu halalan thayyibah, dua syarat, halal lagi baik. Tapi coba kalau kita perhatikan ayat Quran, ketika Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu, kata halalan itu hilang, tidak lagi disebut syarat halalnya, karena itu pasti otomatis. Ya ayyuhalladzina amanu kulu, wahai orang-orang yang beriman, ya, makanlah apa yang disebutkan adalah thayyibah, yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum, wahai orang-orang beriman, makanlah yang thayyib. Tidak ada disebutkan di sini dengan kata halalan, karena itu sudah pasti.
Orang beriman yang menjadi prinsip dalam hidupnya halal lagi thayyib. Saya menyerukan pada diri saya dan seluruh kaum muslimin, para pemirsa, mari kita menjaga diri kita, keluarga kita. Bahkan dalam Islam, Nabi SAW sudah mewanti-wanti, innallaha thayyib la yakbalu illa thayyiba. Itu dalam riwayat Imam Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu baik dan tidak akan menerima seseorang itu kecuali yang baik pula. Apa yang dimaksud dengan baik di sini adalah makanannya. Allah tidak akan menerima amalnya seseorang ketika makanannya rusak. Ini yang dimaksud oleh para ulama, makananmu adalah nasibmu di akhirat. Bahkan Nabi SAW menyebutkan pada hadis yang lain, sebutkan bahwa ya ada orang yang menjadi sebab-sebab doanya terkabul. Ya, seperti ya yutilu safar, perjalanan jauh, as'as wa akbar, ya teracak-acak rambutnya, pakaiannya dalam keadaan kotor karena dalam keadaan musafir. Ya, kemudian ya berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya rafa'as sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Akan tetapi Nabi SAW mengunci, mengatakan, ya mata'amahu haram, makanannya haram, masyarabu haram, minumannya haram, ya wa malbasu haram, pakaiannya haram, wa guzya bil haram, sumber rezekinya haram. Kata Nabi SAW, fa anna yustajabulah, bagaimana mau diterima amalnya di sisi Allah. Mari mudah-mudahan kita belajar dari semua apa yang terjadi, bahkan termasuk corona yang menjadi wabah dunia ini salah satu sebabnya karena tidak selektif dalam memilih makanan. Makananmu, nasibmu dunia, nasibmu di akhir. Qulu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.